teman-teman, perkenalkan nama saya Jaya Lestari dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan banyak bercerita berkaitan dengan suka dan duka berkuliah di jurusan psikologi. Oke teman-teman, aku akan mulai dengan dukanya nih terlebih dahulu. Jadi jika kita berbicara tentang duka maupun suka, sebenarnya sih subjektif dari individu yang menanggapi. Bisa jadi sesuatu hal itu saya anggap duka, menurut teman-teman yang lain bisa jadi sesuatu hal yang suka. Hal tersebut tergantung dari individu yang menanggapi. Oke, jadi apa sih dukanya menurut Jaya? Selamat menyaksikan video ini. Good watching. Oke, yang pertama, dukanya itu kebanyakan orang baru yang kita temui akan defense dengan kita atau defensif dengan kita. Contoh nih, misalnya saya jalan-jalan ke pasar bersama teman-teman, terus ada teman baru yang ingin berkenalan dengan Jaya. Jadi ceritanya saya kenalin nama aku Jaya. Terus tiba-tiba mereka nanya jurusan apa di UNN. Jadi saya bilang jurusan psikologi. Terus mereka bilang, ih kamu ada dekat sama Jaya, nanti pikiran saya dibaca, kepribadian saya dibaca, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman, psikologi itu bukan membaca atau bukan seseorang yang bisa membaca pikiran orang lain, bukan seseorang yang bisa membaca kebatinan kalian, bukan seseorang yang seringkali dianggap beramal, bukan. Tapi ketika kalian mungkin berbaur atau bertemu dengan orang-orang psikologi atau mahasiswa maupun mahasiswi psikologi, mereka ini akan lebih atensi dengan perilaku kalian, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, di psikologi itu banyak sekali membaca. Jadi buat teman-teman yang sekiranya kurang dalam hal minat bacanya, sepertinya menjadi tekanan personal tersendiri untuk teman-teman, karena di psikologi itu dosen-dosen akan banyak menyodorkan buku-buku untuk dibaca. Contoh nih misalnya kayak mata kuliah psikologi kepribadian, di situ tuh banyak banget buku yang membahas tentang teori-teori yang harus benar-benar dibaca dan dikuasai. Dan ketika teman-teman malas untuk membaca, kalian akan ketinggalan dengan teman-teman yang memang minat bacanya sangat-sangat tinggi. Seperti itu. Jadi yang perlu saya simpulkan di sini, di psikologi itu perlu banyak membaca. Jadi buat teman-teman yang kurang dalam minat bacanya, mohon ditingkatkan lagi. Seperti itu. Dan yang keempat, memilih untuk berkuliah di psikologi karena menghindari matematika atau bahkan alergi dengan matematika, salah. Karena di psikologi akan banyak berinteraksi berhubungan dengan angka-angka, terutama di mata kuliah seperti saya yang berada di semester 4, saya sudah melalui yang namanya mata kuliah statistika dasar, statistika lanjut, psikometrika lanjut, di mana di mata-mata kuliah ini kalian akan banyak mengelola angka. Dan sebelum mengelolanya, kalian akan mencari data terlebih dahulu, kemudian mengelolanya, kemudian berinteraksi dengan angka-angkanya. Jadi seperti itu. Jadi kalian punya usaha lebih dibandingkan mengerjakan soal matematika. Jadi ketika kalian masuk psikologi karena menghindari yang namanya matematika, salah besar. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke suka berkuliah di jurusan psikologi. Yang pertama, mata kuliahnya itu ilmunya langsung kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih misalnya, saya kan sudah belajar yang namanya pola asuh. Nah, berkaitan dengan pola asuh ini, biasanya saya mengaitkan dengan pola asuh yang diberikan orang tua saya terhadap saya. Dan saya lebih mengetahui seperti apa dan bagaimana saya bertindak berkaitan dengan pola asuh yang telah diberikan oleh orang tua saya. Seperti itu. Yang kedua, sukanya itu mata kuliah yang kalian pelajari ini di psikologi, teman-teman langsung merasakan keseruan, keasyikan, serta manfaatnya langsung. Contoh nih yang bisa saya rasakan sendiri adalah ketika bagaimana seorang Jaya ingin memotivasi diri saya sendiri untuk belajar. Biasanya saya menggunakan sistem punishment dan reward. Teman-teman di psikologi pasti tahu dong sistem-sistem itu.
Kemudian buat teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa searching di Google maupun melihat jurnal-jurnal yang lebih mumpuni. Oke, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman lebih mampu merasakan yang namanya energi, simpati, dan empati. Contoh nih misalnya, teman-teman di psikologi pasti punya teman-teman yang ketika ingin curhat, teman-teman lebih mendalami curhatan teman-teman kalian tersebut. Kayak misal saya pribadi, saya punya teman-teman yang ketika ingin curhat, ketika ingin bercerita tentang suatu permasalahan kehidupannya, itu benar-benar saya melatih diri saya untuk lebih mendengarkan, lebih atensi terkait dengan apa yang mereka ceritakan, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga kita terkadang merasakan simpati maupun perasaan ingin membantu, tapi hanya memberikan kontribusi, seperti misalnya berupaya untuk selalu mendengarkan dan berusaha untuk selalu ada untuk mereka. Kemudian yang keempat, ilmunya itu bagi perempuan tidak harus dimanfaatkan di dunia pekerjaan. Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya di sini yang saya maksud adalah contoh. Misalnya, salah satu ketakutan seseorang ataupun mahasiswa yang telah lulus dan dinyatakan sebagai sarjana, terutama yang perempuan, adalah bagaimana mereka memanfaatkan ilmunya mereka ini di dunia pekerjaan. Jadi, seorang mahasiswa psikologi sebenarnya ilmunya ini tidak harus dimanfaatkan di dunia pekerjaan, karena ketika seorang mahasiswa psikologi ini memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ilmunya itu bakal dimanfaatkan langsung ke keluarganya. Jadi ada istilah dalam mata kuliah yang membahas psikologi keluarga itu sangat bermanfaat di sana. Jadi buat teman-teman yang berada di jurusan psikologi, terutamanya perempuan, bisa dimanfaatkan langsung ke keluarganya kelak. Jadi istri yang baik adalah seorang yang berada di jurusan psikologi. Nah, teman-teman bercanda, tapi menurut saya ilmu psikologi dalam keluarga ini harus diterapkan di keluarga-keluarga, karena seringkali yang banyak luput dari keluarga adalah bagaimana satu keluarga ini menjaga yang namanya kesehatan mental keluarganya. Seperti itu. Yang kelima, teman-teman sesama psikologi itu, aku, teman-temannya, dan teman-teman yang lain yang berada di kelasku itu, seringkali kita menjadi sesama konselor. Artinya kita saling konseling satu sama lain. Misalnya nih, saya curhat ke teman kelasku. Jadi saya di kelasku itu saya punya satu teman yang seringkali saya ajak untuk curhat tentang masalah pribadi saya. Jadi bukan hanya orang luar ya yang punya masalah hidup, teman-teman sesama anak psikologi juga banyak kegalauan-kegalauan tersendiri yang menyebabkan stres-stres tertentu menurut pandangan kita masing-masing. Jadi yang paling aku suka dari psikologi ini adalah ketika saya menemukan seseorang teman yang benar-benar mendengarkan curhatan saya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin menemui seseorang yang mampu mendengarkan kalian baik-baik, temuilah teman kalian yang berada di jurusan psikologi. Mereka itu sedang dalam tahapan melatih diri mereka untuk menjadi pendengar yang baik. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, yang paling aku suka di psikologi adalah ketika manusia masih ada di muka bumi ini, ilmu psikologi itu akan tetap hidup. Bahkan ketika teman-teman sendiri masih membawa diri teman-teman sendiri, ilmu psikologi akan tetap kalian pelajari, karena basicnya psikologi itu membahas tentang human, manusia. Jadi itulah tadi beberapa hal mengenai suka dan duka berkuliah di jurusan psikologi menurut Jaya. Jadi buat teman-teman yang memilih untuk jatuh hati di psikologi, jangan takut, banyak hal yang menyenangkan yang teman-teman akan temui lebih daripada Jaya. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke jurusan psikologi, terutamanya di Universitas Negeri Makassar,
Saya tunggu kalian sebagai bagian dari keluarga psikologi. Sekian dari saya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat menghibur teman-teman, sekaligus jika ada sebuah manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kekurangan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Mungkin sekian saja dari saya. Tetap semangat, jaga bahagia dan jaga kesehatan. Bye.